Kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang depresi disorder. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah Marcena Vicentia dengan NIM 003, Livia Clarissa dengan NIM 012, Muhammad Nova dengan NIM 027, dan Siva Afifah dengan NIM 037. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi, macam-macam gangguan, gejala, simptom, penyebab, risiko, dan treatment. Lalu ada definisi dari depresi. Menurut Atkinson, depresi ada gangguan perasaan yang disertai komponen psikologis dan komponen biologis. Menurut Ubis, depresi adalah suatu pengalaman yang menyakitkan, perasaan tidak ada harapan, yang ditandai dengan afek disforik atau kehilangan kegembiraan, disertai dengan gejala-gejala lainnya. Lalu menurut Davidson, Neal, dan Krim, depresi adalah kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan, perasaan tidak berarti, bersalah, kehilangan minat, serta kesenangan dalam aktivitas yang sering dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah Beck dan Lafort. Depresi adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan penyimpangan perasaan, kognitif, dan perilaku individu. Menurut Satrok, seseorang mengalami kesedihan dan afeksi negatif lainnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama karena kegagalannya dalam menjalankan tugas tertentu. Menurut Diagnostik dan Statistika Manual of Mental Disorder, gangguan psikologis yang ditandai dengan munculnya kesedihan, perasaan hampa, perasaan sensitif, disertai dengan gejala somatis dan kognitif. Depresi, dalam pengertian umum, ialah perasaan tidak ada harapan yang ditandai dengan kemurungan, sedih, terpuruk, putus asa, mengasihani diri, rasa bersalah yang mendalam dan berkelanjutan, sehingga kehilangan minat dalam berbagai aktivitas, serta menarik diri, hingga hilangnya kegairahan hidup untuk periode paling sedikit 2 minggu. Major Depressive Disorder ditandai dengan kondisi emosi sedih, kehilangan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Adapun gejala yang akan muncul ialah hampir sepanjang hari minimal 2 minggu dan bukan dikarenakan kehilangan hal yang wajar. MDD sering disebut oleh masyarakat umum dengan istilah depresi. Gejalanya ialah tidur terlalu banyak ataupun sedikit, kekakuan motorik, kehilangan nafsu makan atau makan berlebih, kehilangan energi, tidak bersemangat, tidak tertarik dengan apapun, merasa tidak berharga, kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, muncul pikiran tentang kematian berulang kali. Dystemic disorder atau gangguan distemik atau distamia merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami distemik mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu minimal 2 tahun. Jadi, dalam jangka waktu 2 tahun, separuh dari waktu individu tersebut akan mengalami kondisi depresif, di mana minimal mengalami 2 gejala di bawah ini. Yang pertama, kehilangan nafsu makan atau sebaliknya. Yang kedua, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang ketiga, merasa diri tidak berharga. Yang keempat, kesulitan berkonsentrasi serta mengambil keputusan. Dan yang terakhir, merasa kehilangan harapan, sehingga gejala tidak tampak jelas lebih dari 2 bulan. Tidak ada episode MDD selama 2 tahun pertama gejala muncul. Gejala yang dialami lebih ringan daripada MDD, namun dengan waktu yang lebih lama. Lalu ada aspek atau gejala depresi. Aspek-aspek depresi terdapat 6 aspek atau gejala depresi menurut Beck and Alford pada tahun 2009. Yang pertama ada aspek emosi. Individu yang mengalami depresi biasanya akan mengalami perubahan perasaan atau suasana hati. Selain itu, individu juga memiliki perilaku yang secara langsung menunjukkan perasaannya tersebut. Beberapa perubahan emosi yang menunjukkan dialami oleh individu yang mengalami gangguan depresi ialah perasaan sedih, perasaan negatif terhadap diri sendiri, perasaan tidak puas, hilangnya kelekatan emosional dengan orang lain, meningkatnya intensitas menangis, serta hilangnya rasa humor. Yang kedua ada aspek kognitif. Individu yang memiliki gangguan depresi juga menunjukkan gejala adanya distorsi kognitif atau kesalahan berpikir mengenai diri sendiri, pengalaman, serta masa depan. Individu dengan gangguan depresi memiliki harga diri yang rendah, pesimisme, menyalahkan diri sendiri, kesulitan dalam mengambil keputusan, serta kesalahan dalam menilai penampilan fisiknya. Yang ketiga, ada aspek motivasi. Individu dengan gangguan depresi biasanya memiliki tingkat motivasi yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku yang menunjukkan tingkat motivasi individu tersebut. Individu yang mengalami gangguan depresi dapat ditandai dengan tidak munculnya keinginan untuk keluar dari rutinitas, keinginan untuk bunuh diri, serta bergantung pada orang lain.
Yang keempat ada aspek fisik. Individu yang mengalami depresi akan menunjukkan gejala-gejala yang berhubungan dengan fisik serta perilaku alamiah. Individu dengan gangguan depresi juga dapat mengalami gangguan tidur, hilangnya nafsu makan, hilangnya gairah seksual, serta mudah lelah. Yang kelima ada delusi. Individu yang mengalami gangguan depresi juga dapat ditandai dengan munculnya delusi atau distorsi kognitif mengenai dirinya sendiri maupun yang berhubungan dengan orang lain. Ada beberapa kategori delusi, seperti delusi bahwa dirinya tidak berharga, penuh dosa, kenihilan, somatik, serta kemiskinan. Lalu yang terakhir, ada halusinasi, di mana ini juga terkadang muncul sebagai salah satu gejala individu yang mengalami gangguan depresi. Individu tidak akan melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Kemudian ada DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. VID pada tahun 2013 juga merumuskan aspek-aspek depresi menjadi 3. Yang pertama ada afektif, di mana aspek afektif menunjukkan penyimpangan emosi yang dialami oleh penderita depresi. Individu yang memiliki gangguan depresi akan merasakan kesedihan, kehampaan, serta perasaan yang sering berubah-ubah, serta cenderung lebih sensitif. Yang kedua ada somatik. Aspek somatik juga menunjukkan adanya perubahan fisik sebagai salah satu gejala depresi. Penderita depresi akan merasakan berbagai perubahan fisik seperti kelelahan, perubahan pola makan, penurunan kualitas tidur, hingga perubahan berat badan. Yang terakhir ada kognitif, di mana aspek ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang atau kesalahan berpikir pada penderita depresi. Individu yang memiliki gangguan depresi akan memiliki pikiran bahwa dirinya tidak berguna, kesulitan untuk berkonsentrasi, hingga munculnya pikiran untuk bunuh diri. Berdasarkan aspek-aspek yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis ingin menegaskan bahwa penelitian ini akan mengacu pada aspek-aspek depresi yang dikemukakan oleh Beck and Alford pada tahun 2009, yaitu aspek emosi, kognitif, emosional, fisik, delusi, serta halusinasi. Kemudian terdapat simptom-simptom depresi. Menurut Beck pada tahun 1985, gangguan depresi tidak hanya meliputi gangguan afektif atau emosional saja, tetapi juga meliputi aspek kognitif, motivasional, perilaku, dan vegetatif, juga fisik. Beck mengklasifikasikan simptom-simptom depresi terhadap beberapa kelompok. Yang pertama ada simptom emosional. Pada simptom ini, perubahan pada perasaan manifestasinya berupa kesedihan, berkurangnya bahkan hilangnya kesenangan, serta respon terhadap kegembiraan, apatis, berkurang, bahkan hilangnya rasa cinta terhadap orang lain, serta kecemasan. Yang kedua, ada simptom kognitif, di mana simptom ini mengandung 3 bagian yang berbeda. Bagian pertama, sikap penderita yang menyimpang terhadap diri sendiri, pengalaman atau lingkungan, dan masa depannya. Simptom ini juga termasuk menilai jelek diri sendiri, distorsi citra tubuh, dan harapan negatif. Bagian kedua adalah penimpaan kesalahan kepada diri sendiri. Penderita meyakini bahwa dirinya adalah sumber dari berbagai permasalahan. Bagian yang terakhir ditandai dengan ketidakmampuan seorang individu dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, simptom motivasional. Simptom ini diartikan dengan tidak adanya keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti makan ataupun minum obat. Timbulnya juga hasrat untuk mati dan meningkatnya ketergantungan terhadap orang lain. Pada orang depresi terlihat adanya penurunan atau hilangnya motivasi untuk melakukan berbagai aktivitas dari biasanya. Selanjutnya dari simptom-simptom depresi ada simptom perilaku. Simptom perilaku menunjukkan pengunduran diri dari hubungan sosial dan keinginan untuk lari, bersembunyi, atau mati. Pada simptom perilaku, aktivitas individu tidak seperti biasanya dalam bentuk retardasi atau agitasi. Yang terakhir, ada simptom vegetatif. Simptom vegetatif menunjukkan perubahan vegetatif seperti gangguan makan, tidur, dan dorongan libido. Pada simptom vegetatif, biasanya individu menunjukkan simptom seperti kehilangan nafsu makan dan insomnia. Kemudian di slide selanjutnya ada penyebab depresi. Depresi disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor.
Jika seseorang di dalam riwayat kesehatannya memiliki keluarga yang mengalami depresi, maka terdapat kecenderungan untuk mengalami depresi. Menurut Kaplan 2002 dan Nolen, Hoeksema dan Girgus dalam Krenk dan Strimler 2002, faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab dapat dibagi atas faktor biologis, faktor psikologis atau kepribadian, dan faktor sosial, di mana ketiga faktor tersebut dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada faktor biologis. Gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta basal ganglia dan hipotalamus. Faktor psikologis, individu yang dependen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminatif coping. Ketika seseorang merasa tertekan, akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasa dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Slide selanjutnya ada penyebab dari faktor sosial. Bisa jadi kejadian tragis, pasca bencana, melahirkan, masalah keuangan, trauma masa kecil, maupun tuntunan peran sosial. Slide selanjutnya ada risiko yang ditimbulkan dari depresi, yaitu memiliki perasaan kesepian dan putus asa, sehingga mempertimbangkan untuk membunuh dirinya sendiri. Kedua, ada gangguan interpersonal, mudah tersinggung, sedih berkepanjangan, sehingga cenderung menarik diri dan menjauhi dari orang lain. Yang terakhir ada gangguan tidur, baik insomnia ataupun hypersomnia. Gangguan dalam pekerjaan. Depresi meningkatkan kemungkinan dipecat atau penderita sendiri yang mengundurkan diri dari pekerjaan ataupun sekolah. Orang yang menderita depresi cenderung memiliki motivasi yang menurun untuk melakukan aktivitas ataupun minat pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan pola makan. Depresi dapat menyebabkan pola makan. Terdapat dua kecenderungan umum mengenai pola makan yang secara nyata mempengaruhi berat tubuh, yaitu tidak selera makan dan keinginan makan makanan yang manis berlebih. Kemudian ada treatment atau penanganan depresi. Pertama, ada perubahan pola hidup. Dalam perubahan pola hidup ini ada beberapa poin. Yang pertama berolahraga, yang kedua mengatur pola makan, ketiga berdoa, keempat memiliki keberanian untuk berubah, dan yang kelima rekreasi atau berjalan-jalan di tempat yang asri. Kemudian yang kedua ada terapi relaksasi musik. Ketiga, terapi keluarga. Dalam terapi keluarga yang paling penting dalam penurunan depresi adalah dalam bentuk dukungan dari setiap anggota keluarga, memberikan dukungan dan support kepada individu untuk membantu memberikan penguatan atas masalah dan tekanan yang dialaminya. Yang keempat, terapi psikologi. Ada terapi interpersonal, konseling kelompok dan dukungan sosial, terapi humor profesional, dan terapi kognitif. Kelima, terapi farmakologi. Berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Obat-obatan digunakan untuk mengatasi gejala-gejala depresi, atau yang dikenal dengan istilah antidepresan. Dan yang terakhir, terapi kognitif. Komponen kognitif berfokus pada mempelajari pola pikir negatif, identifikasi pikiran, otomatis dan keyakinan yang salah, dan merestrukturisasikannya ke pola yang lebih tepat, serta menemukan pikiran alternatif yang dapat mengurangi tingkat depresi. Beberapa cara mencegah depresi agar tidak terjadi atau tidak datang kembali adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Kedua, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Tiga, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. 4. Pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah. Bicarakanlah dengan teman, profesional seperti psikolog, konselor, psikiater, atau orang yang kita sayangi, atau yang kita anggap mampu membantu untuk melihat gambaran besarnya. 5.
dukungan keluarga, dan sosial, dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. 6. Rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor. 7. Tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang, dan tidak mudah marah. 8. Bangun harga diri dan mencoba bersikap dan berpikir positif. 9. Tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai depressive disorder. Terima kasih atas perhatiannya.